Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Pharrell baru saja pindah sekolah ke Jakarta. Suasana kota besar membuatnya canggung, namun ia bertekad untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Sekolah barunya menyambut kedatangannya dengan ramah, tetapi Pharrell sadar ia harus membuktikan diri bukan hanya sebagai penyanyi cilik yang dikenal publik, melainkan sebagai seorang siswa biasa. Hari-hari awalnya diisi dengan perkenalan, tawa bersama teman baru, dan cerita-cerita kecil tentang asal-usulnya dari Banyuwangi. Beberapa teman kagum karena mereka mengenal Pharrell dari televisi, namun ada juga yang mencoba memperlakukan Pharrell seperti murid pada umumnya. Pharrell senang karena ia tak ingin diperlakukan istimewa. Suatu pagi, pihak sekolah mengumumkan akan mengadakan lomba azan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh siswa laki-laki diizinkan ikut serta. Pharrell yang baru saja menjadi mualaf merasa hatinya bergetar mendengar kabar itu. Dalam dirinya muncul rasa ingin mencoba. Ia tahu suaranya sering dipuji saat bernyanyi, tetapi mengumandangkan azan adalah hal yang sangat berbeda. Itu bukan hiburan, melainkan panggilan suci. Pharrell mulai bimbang, takut tidak mampu melakukannya dengan baik. Namun, salah seorang guru agama mendekatinya dan berkata, "Nak, suara indah adalah anugerah Allah. Jika kau gunakan untuk mengumandangkan namanya, maka anugerah itu akan lebih bermakna." Kalimat itu menancap kuat di hati Pharrell. Malam itu ia merenung di kamar kos bersama manajernya, Rice Simpson. "Om, aku mau ikut lomba azan," ucapnya lirih. Rice tersenyum penuh haru, lalu menepuk bahunya. "Itu pilihan yang indah, Nak. Lakukan dengan ikhlas, bukan karena lomba, tapi karena Allah." Sejak hari itu, Pharrell mulai berlatih. Ia mendengarkan rekaman azan dari berbagai muazin terkenal, menirukan intonasi mereka, dan mencoba menemukan alunan yang paling sesuai dengan suaranya. Setiap malam ia berlatih diam-diam. Ada rasa gugup, takut salah, namun juga semangat yang membara. Pharrell ingin memberikan yang terbaik, bukan demi piala, melainkan demi mempersembahkan suaranya kepada Allah. Hari perlombaan semakin dekat, dan Pharrell mulai merasakan degup jantung yang tak menentu. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal pasti, ini akan menjadi perjalanan baru dalam hidupnya. Pagi itu, udara Jakarta masih lembab oleh sisa hujan malam. Pharrell bangun lebih awal dari biasanya. Ia berwudu dengan hati-hati, lalu duduk di tepi tempat tidurnya sambil memandang langit yang mulai terang. Hatinya bergetar, hari ini adalah hari yang ia tunggu-tunggu sekaligus ia khawatirkan, lomba azan di sekolah. Di perjalanan menuju sekolah, Rice Simpson menemaninya. Di dalam mobil, Rice sempat berpesan, "Ingat, Rel, bukan soal menang atau kalah. Yang penting, kau ikhlas mengumandangkan azan. Itu sudah lebih dari cukup." Pharrell mengangguk, meski wajahnya tetap menunjukkan kegugupan. Sesampainya di sekolah, suasana tampak meriah. Spanduk bertuliskan, "Lomba azan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW", terpasang di aula utama. Murid-murid tampak antusias, beberapa bahkan sibuk berlatih di sudut ruangan sebelum giliran mereka tiba. Pharrell menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Guru agama mendekatinya dan tersenyum hangat. "Pharrell, hari ini jadikan azanmu doa. Jangan pikirkan juri, jangan pikirkan penonton. Bayangkan saja kau sedang memanggil semua umat untuk salat." Kata-kata itu menambah semangatnya, meski jantungnya masih berdegup kencang. Ketika lomba dimulai, satu persatu peserta maju. Ada yang suaranya tinggi melengking, ada yang penuh wibawa, dan ada pula yang masih terbata-bata.
Penonton memberi tepuk tangan sopan setiap kali seorang siswa selesai. Farel duduk di barisan menunggu, menunduk, sambil berdoa dalam hati. Namanya akhirnya dipanggil. Peserta berikutnya, Farel Prayoga. Seketika aula yang semula riuh menjadi hening. Semua mata menoleh ke arahnya. Sebagian murid berbisik, itu kan Farel penyanyi. Ada yang penasaran, ada pula yang ragu. Farel melangkah pelan ke depan. Tangannya dingin, keringat dingin mengalir meski ruangan ber-AC. Ia berdiri tegak di depan mikrofon, menutup mata sejenak, lalu mengucapkan basmalah dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya menggema indah memenuhi aula. Nadanya merdu, tidak tergesa, penuh ketenangan. Setiap kata ia lantunkan dengan sepenuh hati, seakan benar-benar memanggil seluruh alam untuk bersujud kepada Allah. Penonton terdiam, terpukau. Ada yang menundukkan kepala, ada pula yang tak kuasa menahan air mata. Bahkan juri yang berpengalaman pun saling pandang, kagum pada lantunan suara seorang anak muda yang baru pertama kali ikut lomba azan. Saat azan berakhir, Farel menutup dengan lirih, lalu menunduk hormat. Aula yang hening seketika bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Namun Farel tak merasa sedang di atas panggung pertunjukan. Dalam hatinya ia hanya berkata pelan, "Ya Allah, semoga Engkau menerimanya." Seusai lantunan azan Farel, suasana aula masih terasa hening. Seolah gema suaranya belum benar-benar pergi, masih berputar di dinding-dinding ruangan dan singgah di hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa siswa menatap kosong ke depan, seperti masih larut dalam getaran yang baru saja mereka rasakan. Seorang guru perempuan di barisan belakang tanpa sadar mengusap matanya yang basah. Ia tak menyangka seorang anak seusia Farel bisa melantunkan azan dengan begitu khusyuk. Ini bukan sekadar suara indah, gumamnya, ini suara yang datang dari hati. Para juri yang duduk di meja depan mulai berbisik-bisik. Salah satunya mengangguk dalam-dalam, menuliskan nilai di kertas dengan senyum puas. Anak ini luar biasa, ucapnya pelan, ia bukan hanya mengumandangkan azan, ia menyampaikannya dengan jiwa. Sementara itu, teman-teman Farel mulai bersorak kecil, meski mencoba tetap sopan. Ada rasa bangga karena salah satu dari mereka bisa tampil sehebat itu. Bahkan siswa yang sebelumnya meremehkan Farel kini hanya bisa terdiam, kagum tanpa kata. Farel sendiri turun dari panggung dengan langkah perlahan. Jantungnya masih berdegup kencang, tangannya gemetar, tetapi wajahnya penuh kelegaan. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah kedamaian yang sulit dijelaskan. Rice Simpson yang menunggunya di sudut aula segera menghampiri, menepuk pundaknya dengan senyum haru. "Luar biasa, Rel, kau bukan hanya menyanyi, kau baru saja menyerahkan suaramu kepada Allah," katanya pelan. Farel tersenyum tipis, lalu mengangguk. Di sela-sela keramaian, beberapa guru mendekat dan menyalami Farel. "Kamu membuat kami bangga, Nak. Semoga ini menjadi awal yang baik," ujar salah satu dari mereka. Farel menunduk rendah, menerima ucapan itu dengan hati bergetar. Meski tepuk tangan sudah reda, aura yang ditinggalkan azannya masih menyelimuti ruangan. Bahkan beberapa siswa lain yang belum tampil merasa tertekan. "Bagaimana kami bisa mengalahkan itu?" bisik seorang peserta kepada temannya. Namun bagi Farel, ini bukan soal kalah atau menang. Ia hanya merasa bahagia bisa melantunkan azan dengan tulus. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika suaraku bisa menggetarkan hati orang lain, semoga itu pertanda bahwa Allah berkenan menerima niatku." Hari itu, suara Farel tidak hanya terdengar oleh telinga, tapi juga mengetuk hati setiap orang di ruangan itu. Suara yang menggetarkan, meninggalkan jejak yang tak akan mudah dilupakan. Perlombaan akhirnya selesai. Semua peserta telah tampil dengan kemampuan terbaik mereka. Aula sekolah kembali ramai dengan bisik-bisik, sebagian membicarakan penampilan Farel, sebagian lagi menebak-nebak siapa yang akan keluar sebagai juara. Di meja depan, para juri tampak serius menilai. Mereka mengumpulkan catatan, berdiskusi singkat, lalu mengurutkan nama-nama peserta. Sesekali terdengar suara lirih di antara mereka, menyebut nama Farel dengan nada penuh kekaguman.
Farel duduk di kursinya, menunduk sambil memainkan jemari. Hatinya dak-dikduk tak karuan. Ya Allah, apapun hasilnya, aku serahkan semua padamu, bisiknya dalam hati. Ia mencoba menenangkan diri, meski rasa penasaran tetap menyelimuti pikirannya. Guru pembawa acara kemudian naik ke podium. Suasana aula langsung hening, semua mata tertuju ke depan. Baiklah, anak-anak sekalian, ucapnya, saat yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba, yaitu pengumuman pemenang lomba azan. Degup jantung setiap peserta seakan ikut terdengar. Ada yang menggenggam tangan, ada yang menutup mata, dan ada yang menatap lurus penuh harap. Farel menarik napas panjang, merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Juara 3 jatuh kepada, pembawa acara menyebutkan nama siswa lain, disambut tepuk tangan hangat. Siswa itu maju dengan wajah gembira, menerima piagam dan hadiah. Farel ikut tersenyum dan bertepuk tangan, meski dalam hati ia masih menunggu. Kemudian, juara 2 jatuh kepada, kembali disebut nama lain. Suasana semakin menegangkan. Farel merasakan degup jantungnya semakin keras. Ia hampir tak berani menatap panggung, hanya bisa menunduk dalam doa. Akhirnya tibalah saat yang paling dinantikan. Guru pembawa acara tersenyum lebar, lalu berkata dengan suara lantang, dan juara 1 lomba azan Maulid Nabi tahun ini adalah Farel Prayoga. Sejenak aula terdiam, lalu bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Teman-teman Farel berdiri, ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul kecil, dan ada pula yang langsung meneriakkan namanya. Farel tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri pelan, berjalan ke panggung dengan langkah gemetar. Saat menerima piala dan piagam, ia hanya bisa berucap pelan, "Alhamdulillah." Dalam hatinya, ia sadar kemenangan ini adalah hadiah dari Allah, bukan sekadar keberhasilan pribadinya. Saat nama Farel diumumkan sebagai juara pertama, gemuruh tepuk tangan mengguncang aula. Namun di balik riuh itu, ada suasana haru yang menyelinap pelan. Beberapa guru terlihat menunduk sambil mengusap mata, seolah tidak kuasa menahan air mata bahagia. Farel berdiri di atas panggung dengan piala di tangan. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang berseri-seri, meski matanya berkaca-kaca. Ia bukan hanya merasa bangga, tetapi juga terharu karena tak pernah menyangka bisa meraih juara dalam lomba azan pertamanya. "Anak ini luar biasa," bisik seorang guru agama kepada rekannya. "Bukan sekadar penyanyi, ia benar-benar punya jiwa." Kalimat itu membuat beberapa guru lain mengangguk setuju, sementara mata mereka masih berkaca-kaca. Di antara penonton, beberapa teman Farel bersorak riang, tapi ada juga yang diam, termenung, merasakan getaran azan yang tadi masih membekas. Seorang siswa bahkan berkata pelan kepada temannya, "Aku jadi ingin belajar azan lebih serius setelah dengar Farel tadi." Rice Simpson yang berdiri di belakang aula tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Matanya basah, tangannya gemetar saat melihat anak yang selama ini ia dampingi berdiri di panggung bukan sebagai penyanyi terkenal, melainkan sebagai seorang muslim yang sedang mengumandangkan panggilan suci. Ketika Farel menunduk dan mengucapkan, "Alhamdulillah," dengan suara lirih, aula kembali hening sesaat. Kalimat sederhana itu seolah memecah sekat antara lomba dan ibadah. Semua orang yang hadir merasakan ketulusan yang tulus mengalir dari ucapan itu. Seorang guru perempuan yang duduk di barisan depan tiba-tiba berdiri, lalu berkata dengan suara bergetar, "Nak Farel, kau telah menyentuh hati kami semua hari ini. Teruslah gunakan suara indahmu untuk hal-hal yang diridai Allah." Ucapannya disambut tepuk tangan panjang. Farel tersenyum sambil menahan air mata. Ia tak tahu harus berkata apa, hanya menunduk hormat sebagai tanda terima kasih. Hatinya berdoa dalam diam, "Ya Allah, jangan biarkan aku sombong dengan ini. Jadikan aku hamba-Mu yang tetap rendah hati." Tangis haru perlahan menular. Ada yang meneteskan air mata bahagia, ada yang memeluk temannya karena tak kuasa menahan rasa bangga. Hari itu, lomba azan di sekolah tidak hanya menghasilkan juara, tapi juga menghadirkan suasana spiritual yang sulit dilupakan. Bagi Farel, kemenangan itu bukan sekadar piala.
Ia merasa telah menemukan jati dirinya yang baru, sebuah jalan yang lebih dalam dari sekadar panggung hiburan. Tangis haru di aula sekolah menjadi saksi lahirnya babak baru dalam hidupnya. Setelah prosesi penyerahan piala, Farel turun dari panggung dengan wajah penuh rasa syukur. Teman-temannya langsung menyambut dengan tepuk tangan dan sorakan kecil. Ada yang menyalaminya, ada pula yang memeluknya dengan bangga. "Selamat, Rel, kau memang pantas jadi juara," kata salah seorang teman dekatnya. Di sisi lain, para guru mendekati Farel dengan penuh kehangatan. Mereka menyalaminya satu per satu. Guru agama berkata lembut, "Ingat, nak, kemenangan ini bukan hanya soal perlombaan. Gunakanlah suara indahmu untuk selalu mengingatkan orang pada Allah." Farel mengangguk sambil menunduk, menerima nasihat itu dengan rendah hati. Beberapa siswa yang awalnya canggung kini mulai menghampirinya. "Rel, tadi azanmu bikin aku merinding," ucap salah seorang teman sekelas. "Aku jadi pengen belajar lebih sungguh-sungguh." Farel tersenyum, merasa apa yang ia lakukan tidak sia-sia karena bisa memberi pengaruh baik. Rice Simpson kemudian datang, memeluk Farel erat. "Om bangga padamu, Rel. Kau bukan hanya anak yang berbakat, tapi juga anak yang beriman. Semoga Allah selalu menuntun langkahmu." Air mata hampir menetes dari sudut matanya, namun ia cepat-cepat menyeka agar tidak terlihat berlebihan. Di tengah keramaian itu, seorang guru tiba-tiba mengangkat tangan, mengajak semua yang hadir untuk berdoa bersama. "Mari kita panjatkan doa agar anak-anak kita senantiasa menjadi generasi yang dekat dengan Allah." Semua peserta lomba, guru, dan siswa menundukkan kepala khusyuk. Doa bergema lembut di dalam aula, menciptakan suasana sakral. Farel ikut menengadahkan tangan, memohon agar dirinya selalu dijaga dari sifat sombong dan diberi kekuatan untuk terus berbuat baik. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipi tanpa ia sadari. Selesai doa, suasana kembali hangat. Beberapa orang tua siswa yang hadir juga menghampiri Farel. "Nak, kau sungguh membuat kami terharu. Semoga engkau jadi anak yang selalu diberkahi," ujar salah satu dari mereka. Farel menyalami dengan hormat, merasa tersanjung oleh perhatian itu. Tak hanya ucapan selamat, beberapa temannya bahkan berjanji akan belajar azan lebih giat. "Kau bikin kami termotivasi, Rel," kata seorang teman sambil tersenyum lebar. Farel menanggapinya dengan rendah hati, "Aku juga masih belajar, mari kita sama-sama belajar." Hari itu, Farel menyadari satu hal, suara indah yang ia miliki bukan semata untuk bernyanyi, tetapi juga bisa menjadi jalan dakwah, menyentuh hati orang-orang dengan cara yang sederhana namun bermakna. Doa dan ucapan selamat yang mengalir deras terasa lebih berharga daripada piala yang ia genggam. Sebab di balik semua itu, Farel merasakan bahwa ia telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah, bukan hanya sebagai penyanyi terkenal, tetapi sebagai seorang santri kecil yang sedang tumbuh dalam iman. Setelah lomba usai, Farel duduk sendirian di sudut aula dengan piala di tangannya. Ia memandang benda itu lama-lama, seakan ingin mencari makna di balik kilaunya. "Ini bukan sekadar piala," batinnya, "ini tanda perjalanan baruku." Sejak memutuskan menjadi mualaf, hidup Farel dipenuhi banyak perubahan. Dari cara ia bangun pagi untuk salat subuh, belajar wudhu, hingga mempelajari bacaan Al-Quran. Semua itu terasa asing di awal, tapi perlahan menjadi bagian dari kesehariannya. Kemenangan dalam lomba azan hari itu membuatnya semakin yakin bahwa jalannya tidak salah. Ia merasakan kehangatan yang berbeda, seakan Allah menguatkan langkahnya dengan cara yang indah. Rice Simpson yang selalu mendampinginya, duduk di samping Farel. "Kau tahu, Rel, perjalananmu baru saja dimulai. Kau akan menghadapi banyak ujian, tapi ingat, iman akan selalu jadi penopangmu." Farel menoleh, menatap penuh haru, lalu mengangguk mantap. Malam harinya, di kamar kos, Farel merenung lagi. Ia memutar rekaman azannya sendiri yang sempat diabadikan oleh temannya. Suara itu membuatnya terharu. "Benarkah ini suaraku?" gumamnya. Ia tak menyangka bisa melantunkan sesuatu yang begitu menyentuh. Dalam doa malamnya,
Farel memohon agar Allah menjaga hatinya tetap ikhlas. Ya Allah, jangan biarkan aku terlena oleh pujian. Bimbing aku agar selalu rendah hati dan dekat denganmu. Air matanya menetes, menandai betapa tulusnya doa itu. Beberapa hari setelah lomba, Farel mulai lebih sering diminta untuk mengumandangkan azan di musola sekolah. Teman-teman dan guru mendukungnya, membuat ia semakin percaya diri. Namun ia selalu mengingat pesan gurunya, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Semua orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Perjalanan iman seorang anak memang penuh liku. Ada hari-hari di mana Farel merasa kuat, ada pula saat ia goyah. Tapi setiap kali ia mengingat azan yang pernah ia kumandangkan, semangatnya kembali tumbuh. Baginya, azan bukan lagi sekadar panggilan salat, melainkan pengingat bahwa Allah selalu dekat. Suara itu mengikatnya pada jalan yang ia pilih, jalan yang penuh cahaya meski belum tentu mudah. Hari itu, Farel mulai memahami, iman bukan hanya soal lomba, bukan pula soal piala. Iman adalah perjalanan panjang, yang harus dijaga dengan doa, kesabaran, dan keikhlasan hati. Sorak-sorai kembali menggema saat nama Farel diumumkan sebagai juara pertama lomba azan tingkat nasional. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa syukur, air matanya menetes deras di pipinya. Ia segera bersujud di atas panggung, menyadari betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Momen itu bukan sekadar kemenangan lomba, melainkan juga bukti bahwa azan yang ia lantunkan lahir dari hati yang ikhlas. Para penonton ikut terharu, banyak di antaranya berdiri memberikan tepuk tangan panjang untuk Farel. Setelah menerima piala, Farel memeluk erat kedua orang tuanya yang hadir di sana. Mereka berdua juga menitikkan air mata haru, bangga sekaligus bersyukur atas pencapaian putra mereka. Ini semua berkat doa ibu dan bapak, ucap Farel dengan suara bergetar. Ibunya mengusap kepala Farel sambil tersenyum, sementara ayahnya menepuk bahunya dengan bangga. Kebahagiaan sederhana itu terasa begitu tulus, jauh lebih berharga dibandingkan gemerlap sorotan lampu panggung. Media pun mulai memberitakan kemenangan Farel. Banyak yang tak menyangka penyanyi cilik itu ternyata memiliki suara merdu bukan hanya untuk bernyanyi, tapi juga untuk melantunkan azan. Sejumlah tokoh agama memberikan apresiasi dan menganggap hal ini sebagai contoh positif bagi generasi muda. Mereka menilai, di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan, Farel masih mampu menyeimbangkan dirinya dengan nilai-nilai spiritual. Kabar itu pun viral di media sosial, mengundang banyak doa dan pujian. Meski begitu, Farel tidak berubah sedikit pun. Ia tetap menjadi anak sederhana yang penuh senyum ramah kepada siapa saja. Sepulang dari lomba, ia masih membantu ibunya di rumah, menyapu halaman, dan sesekali menemani ayahnya ke sawah. Bagi Farel, piala itu hanyalah simbol, sedangkan yang paling penting adalah menjaga suara azannya tetap murni untuk memanggil orang-orang salat. Ia ingin terus melatih suaranya, bukan demi juara, melainkan demi Allah semata. Kemenangan itu juga membuat banyak anak seusianya termotivasi. Mereka ingin mengikuti jejak Farel, belajar azan dengan baik, dan lebih rajin ke masjid. Di beberapa daerah bahkan muncul lomba-lomba azan baru, terinspirasi dari kabar Farel. Guru-guru agama merasa bangga karena satu anak bisa menyalakan semangat banyak generasi. Farel pun selalu mengingatkan mereka, azan itu bukan sekadar suara indah, tapi panggilan hati menuju Allah. Malam harinya, setelah segala kemeriahan selesai, Farel kembali ke kamar kecilnya. Ia menatap piala yang kini berdiri di atas meja belajarnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, lalu ia melipat tangan dan berdoa. Ya Allah, jadikan suara ini tetap berguna untuk agamamu. Jangan biarkan aku sombong dengan kemenangan ini. Setelah itu, ia merebahkan diri di kasur sambil memeluk mushaf Al-Quran. Hari-hari berikutnya, Farel semakin rajin berlatih. Ia tetap bernyanyi, tetapi ia juga menyeimbangkannya dengan belajar membaca Al-Quran dan memperindah bacaan azan. Banyak undangan datang, bukan hanya untuk bernyanyi, tetapi juga untuk mengumandangkan azan di berbagai acara. Setiap kali ia mengumandangkan azan, hadirin selalu terdiam,
terpesona oleh lantunan suaranya yang penuh hikmat. Kemenangan itu ternyata membuka jalan baru bagi Farel. Ia mulai sering tampil di masjid-masjid besar, bahkan beberapa pesantren mengundangnya untuk memberi motivasi kepada para santri. Namun, ia tetap menolak untuk disebut ustaz atau tokoh agama. "Saya masih belajar," ucapnya rendah hati. Justru ia merasa dirinya yang banyak belajar dari para ulama yang ditemuinya di setiap perjalanan. Orang-orang semakin mengenal Farel bukan hanya sebagai penyanyi cilik, tapi juga sebagai muazin muda yang bersuara merdu. Ia menjadi simbol anak generasi sekarang yang bisa tetap bersinar di dunia hiburan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Ceritanya mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya di panggung dunia, tapi juga di panggung akhirat. Dalam hatinya, Farel punya cita-cita baru. Ia ingin suatu hari nanti menjadi hafiz Quran, sambil terus menjaga azan yang ia kumandangkan tetap tulus. Baginya, kemenangan itu hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menuju keridaan Allah. Dan setiap kali ia berdiri di depan mikrofon untuk mengumandangkan azan, ia selalu berdoa, semoga suaranya mampu menyentuh hati banyak orang untuk segera bersujud kepada Sang Pencipta.